ketika teman-teman itu membuat website, ya punya bisnis, kemudian ingin membuat website, tentunya setelah membuat website itu tugas yang harus kita lakukan atau aktivitas yang harus kita lakukan itu salah satunya adalah mendatangkan traffic. Nah, untuk datangin traffic itu ada 3 cara ya, datangin traffic website. Pertama itu kita biasanya menggunakan iklan. Ini paling banyak digunakan ya oleh teman-teman UKM sekarang. Iklannya bisa dari Facebook, dari Instagram, bahkan juga dari Threads ya, dari WhatsApp sekarang sudah mulai masuk, kemudian juga dari platform lain seperti LinkedIn dan lain sebagainya. Bahkan juga iklannya di Google. Google. Nah, selain iklan ada apa lagi? Dari sosial media. Dari Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya gitu. Untuk datangin traffic website. Nah, yang ketiga itu yang organik, yang saya sebut, yang biasa dikenal sebagai SEO atau Search Engine Optimization. Nah, sekarang saya mau bahas soal ini, Search Engine Optimization. Itu bagaimana supaya website kita ketika dicari di Google atau bahkan mungkin dicari di ChatGPT atau AI itu website kita muncul gitu. Yaitu gimana caranya website kita supaya muncul, ya saya akan share di sini. Kalau kita mau main SEO itu sebenarnya ada 3 area yang biasa kita optimasi ya. Namanya optimasi, ada 3 area yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah on page atau halaman websitenya yang kita optimasi. Nah, apa yang kita optimasi? Yang kita optimasi itu biasanya relevansi ya, relevansi topik. Misalkan ada orang mencari baju muslim. Nah, apakah on page kita atau halaman website kita itu relevan dengan topik baju muslim? Gitu. Nah, relevansi topik ini bisa juga kita turunkan, misalkan baju muslim wanita atau baju muslim anak-anak. Gitu. Nah, relevansi topik itu dilihat dari mana? Dilihat dari judul yang kita pakai, kemudian isi kontennya, ya, kemudian juga gambarnya. Apalagi sekarang AI sudah bisa baca gambar ya. Jadi gambar yang kita bikin itu sebisa mungkin relate atau relevan dengan topik atau kata kunci yang dicari oleh user di Google maupun di ChatGPT. Kalau bisa gambar sendiri bagus, gambar sendiri artinya apa? Ketika orang mencari gambar kita tuh orisinil gitu gambar kita. Kemudian juga relevansi topik dari sumber yang kita pakai. Ya, biasanya ada sumbernya, misalkan sumber kalau misalkan bikin artikel atau konten atau halamannya berupa produk gitu ya, ada sumber atau ada sifatnya itu authority untuk menunjukkan bahwa halaman ini nih beneran loh, misalkan jual makanan berarti ada halal MUI-nya, ada link ke halaman untuk halal MUI. Kemudian kalau jualan baju mungkin punya sertifikasi tertentu ya, yang itu diterbitkan oleh website lain. Nah, kita pasang link website tersebut di website kita, itu untuk menunjukkan kita punya authority di situ atau kita punya sumbernya untuk mengatakan produk kita bagus, untuk mengatakan fakta yang kita berikan di website, di halaman website kita. Nah, topik ini bisa macam-macam, bisa produk yang kita buat atau edukasi atau misalkan informasi update ya. Jadi nggak harus website itu nggak harus isi halaman produk aja, tapi juga edukasi, misalkan baju yang bagus pada saat lebaran atau inspirasi outfit ke kondangan gitu ya, yang berkaitan dengan produk kita. Nah, itu biasanya orang-orang bikinnya di blog gitu ya, untuk menguatkan relevansi topik dari website kita ya, sehingga Google ataupun AI itu paham, oh website kita itu membahas tentang fashion nih gitu. Jadi ketika ada orang mencari fashion, kita yang muncul karena website kita membahas semua hal tentang fashion. Nah, kalau misalkan isinya gado-gado ya agak sulit bagi Google atau bagi AI untuk mendefinisikan website kita itu apa sih sebenarnya yang dibahas kayak gitu. Nah, ini dari sisi relevansi topiknya, dari on page-nya. Kemudian setelah on page ada hal yang sifatnya teknikal. Nah, kalau teknikal ini biasanya teman-teman developer yang membantu mengerjakan. Nah, teknikal itu misalkan dari kecepatan websitenya, kecepatan website, kemudian dari internal link,
Artinya tadi itu ya kita akan bicara sumber ya. Sumber yang kita pakai. Nah itu internal link itu sumber yang itu berasal dari website kita sendiri. Misalkan kita mereferensikan halaman produk kayak gitu. Jadi ada internal link ke produk kita. Nah, di sini untuk memastikan bahwa internal link itu berjalan dengan tidak ada gangguan pada saat orang ngeklik itu bisa diakses. Karena ada beberapa case di mana internal link itu nggak bisa diakses. Mungkin karena kita ganti halamannya atau kita hapus halamannya, jadi ketika orang mau mengunjungi, mengklik link itu lagi, ternyata nggak bisa diakses kayak gitu. Jadi internal link maupun external link juga. Gitu. Kadang website yang kita pakai sebagai rujukan eksternal. Kadang website yang kita pakai sebagai rujukan itu menghapus halamannya. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus perbarui lagi linknya. Jadi kita cek juga kecepatannya, internal link, external link, kemudian ada beberapa hal seperti meta description, meta title dan sebagainya gitu ya, sifatnya teknikal. Keamanan juga ya kita perlu perhatikan. Kalau misalkan menggunakan multibahasa itu juga ada settingannya, hreflang-nya, dan ada banyak lagi untuk teknikal. Kemudian yang ketiga yang sering dilakukan oleh teman-teman SEO untuk menambah authority dari website kita itu ada namanya off page. Nah, off page ini bahasa kerennya itu adalah backlink. Backlink ini adalah referensi website kita itu direferensikan oleh website lain. Contohnya kalau misalkan di media sosial itu ada yang nge-tag akun kita, ya, ada yang nge-tag username kita di postingan mereka, itu backlink istilahnya. Jadi ada website lain, misalkan website berita Kompas atau website berita detik.com gitu. Mereka bikin berita dan kemudian dia ngasih external link ya ke website kita. Nah, itu menjadi backlink. Nah, backlink di sini untuk meningkatkan yang namanya authority. Akan lebih bagus ketika backlink tersebut atau link itu didapatkan dari website yang relevan dengan bisnis kita. Misalkan kalau kita fashion, maka yang mereferensikan website kita, yang ngasih backlink itu yang website tentang fashion, misalkan fashion.com, Fashion Kompas, atau majalah-majalah fashion ya, website majalah fashion itu ngasih link ke kita. Tapi kalau misalkan yang ngasih link itu katakanlah resep, website yang resep gitu ya, atau webtoon gitu ngasih link ke kita, atau sekolah, kampus ngasih link ke kita, itu belum tentu kuat di mata Google. Gitu. Jadi ini untuk menunjukkan kita semakin punya authority. Jadi sebenarnya kalau dalam SEO itu yang dicari itu dua, authority ini dan juga relevansi. Jadi sebenarnya kalau kita main SEO ini dua ini yang dilihat, ya, relevansi dan authority. Nah kemudian saya akan bahas lagi mungkin di video selanjutnya supaya nggak begitu lama ya, tentang bagaimana membuat konten, ya, konten on page, konten di website yang relevan topiknya di video berikutnya ya, supaya tidak terlalu panjang.